Sunan Kalijaga sebelum menjadi wali min auliya Allah, masih masa muda-mudanya itu ya. Kalau dalam ceritanya itu kan dia pernah mengambil harta orang-orang kaya, lalu harta itu dia bagikan kepada orang-orang fakir miskin di zaman itu. Suatu hari Sunan Bonang lewat. Dan akhirnya Sunan Kalijaga keluar. Sunan Kalijaga masih muda. Dicegatlah Sunan Bonang ini. Sunan Kalijaga berkata, "Wahai Tuan, serahkanlah tongkatmu itu." Sunan Bonang pakai tongkat. Kata Sunan Bonang, "Untuk apa tongkatku ini? Kau ambil, aku sudah tua. Aku perlu tongkat ini." Kata Sunan Kalijaga, "Aku perlu emas yang digagangnya itu." Digagang tongkatmu itu. Kata Sunan Bonang, "Untuk apa?" Katanya, "Itu emas akan kuberikan kepada fakir miskin." Nah, kemudian ini kalau bahasa kitanya ya, kata Sunan Bonang, "Niatmu bagus memberikan harta kepada fakir miskin, tapi caramu salah. Niatmu bagus menolong orang miskin, tapi caramu salah. Kalau engkau ingin memberikan orang miskin, berbagi kepada orang miskin, carilah dari harta yang halal." Sunan Kalijaga masih muda itu tidak terima dikatakan begitu. Tetap saja dia mau ngambil tongkatnya Sunan Bonang. Diambil tongkatnya Sunan Bonang. Akhirnya Sunan Bonang pun terjatuh. Ketika jatuh di tanah, dia menangis. Sunan Bonang menangis. Kata Sunan Kalijaga, "Kenapa engkau menangis? Apakah engkau menangis karena sedih tongkatmu kau ambil?" Kata Sunan Bonang, bukan itu sebabnya." "Lalu apa engkau menangis sebabnya?" "Ketika aku jatuh," katanya, "aku tidak sengaja mencabut rumput yang ada di sini." Mencabut rumput. "Dan kalau aku mencabut rumput ini, maka aku tidak ada hak untuk mencabutnya. Kalau dia mati, maka dia tidak bertasbih lagi. Kalau rumput itu masih hidup, dia bertasbih kepada Allah Ta'ala." Nah, Sunan Kalijaga pun terenyuh hatinya. Ini orang, ini kai-kai, bahasa kitanya luar biasa, punya hati yang sangat lembut sekali. Dia Sunan Kalijaga. Sunan Bonang pun berdiri mengambil tongkatnya tadi. Lalu dia bilang, "Wahai Kisanak," bahasa kitanya nih ya, "kalau engkau mau emas, itu ambil." Sunan Kalijaga pun menunjuk pohon kolang-kaling. Pohon kolang-kaling yang dibikin gula aren. "Kalau kamu mau emas, itu ambil." Ditunjuk sama Sunan Bonang, maka pohon kolang-kaling dari rangka yang paling atas sampai ke akar-akarnya semuanya jadi emas. Semuanya jadi emas. Sunan Kalijaga tertegun begitu melihat emas. Akhirnya Sunan Bonang jalan begitu. Ketika Sunan Kalijaga ingin mengambil emas tadi, tok, buah-buah kolang-kaling jatuh karena kepalanya, pingsan. Setelah sadar, bangun, ternyata pohon sudah kembali menjadi pohon biasa. Dia kejar Sunan Bonang, dan pada saat itulah Sunan Kalijaga berguru dengan Sunan Bonang. Artinya apa ya di sini ya? Bukan Sunan Bonang yang mengejar dunia, tapi dunia yang mengejar Sunan Bonang. Ditunjuk aja sudah jadi emas. Kita ini nggak tahan kalau punya ilmu begitu. Kalau punya ilmu begitu, mungkin kita tunjuk semua pohon-pohon di dunia supaya jadi emas. Kenapa ya? Karena kita ini masih banyak dunia dalam hati kita. Tapi orang-orang yang punya makam seperti itu, sedikit pun dalam hatinya tidak ada lagi dunia. Bukan mereka yang mengejar dunia, tapi dunia yang mengejar mereka. Mereka mengejar zat yang mempunyai dunia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika para aulia itu memegang, mengejar, mendapatkan Allah Ta'ala, maka Allah jadikan dunia menjadi budak para kekasih-kekasih Allah itu.
Ala kulli hal, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita agar kita selalu berjalan di jalan yang diridhoinya. Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan mengampuni segala dosa yang pernah kita lakukan. Allah tetapkan iman, Islam, ihsan, takwa sampai kita nanti mati dalam keadaan husnul khatimah. Dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah ridha kepada kita dan kita ridha kepadanya. Mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak nanti di akhirat, masuk surga tanpa hisab bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin.